Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapin hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik. Begitu baik. Tuhan butuh gereja sebagai tempat Allah untuk berekspresi. Tuhan butuh tubuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara semua adalah gereja Tuhan. Kita adalah gerejanya. Kita adalah tubuhnya. Tempat di mana Allah dapat berekspresi. Ia memiliki kehendak. Ia memiliki cita-cita. Sejak bumi belum dijadikan, mari kita biarkan Roh Allah bekerja dengan bebas di dalam hidup kita, pribadi tiap pribadi. Mari kita rayakan kesempatan pada pagi hari ini. Pagi ini adalah kesempatan di mana kita dapat berjumpa dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari kita berseru, mari kita bersorak-sorai, mari kita menghadap Tuhan dengan wajah yang tidak berkabung, dengan wajah yang bersuka cita. Sebab Dia baik, sebab Dia terlalu baik. Firman-Nya pada kita pada pagi hari ini, sekalipun kamu jatuh, kamu tidak akan tergeletak. Sebab tangan-Nya menopang kita, senantiasa menopang kita. Mari kita hampiri Dia di tata kudus-Nya. Mari kita mengucap syukur, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, sungguh teramat baik. Bukan hanya sebuah kalimat yang keluar dari mulut kita, tapi sebuah ungkapan yang kita rasakan, sebuah perasaan yang kita rasakan. Itulah yang kita ungkapkan. Sebab Dia maha besar, sebab Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Mari kita hampiri tahtanya. Mari kita datang kepada Tuhan selama Ia mau ditemui. Angkat suara Bapak Ibu masing-masing. Angkat suaramu.
Mari sembah Tuhan. Sebab Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulutmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk setiap udara yang bisa kita hirup, untuk setiap nada yang bisa kita dengar, mari kita bersuka, mari kita bersorak, sebab Tuhan sungguh amat besar. Bila pada pagi hari ini Tuhan memenuhi kita dengan roh-Nya, sehingga kita mendapatkan pencerahan yang baru, pencerahan pada pagi hari ini, sehingga kita mengerti setiap perancangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengetahui terlebih dahulu perihal-perihal sepanjang hari yang akan kita lalui, karena hubungan kedekatan dengan Tuhan. Mari bersorak, mari bersuka cita karena Tuhan. Mari kita mohonkan agar pagi hari ini kita dipenuhi oleh hikmat-Nya. Kita mengerti setiap rencana, rancangan yang terkandung di dalam panggilan-Nya. Untuk itulah saya berkata-kata kepada kita semua, hai jiwa tenanglah, hai jiwa diam dan tenanglah. Marilah kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, dan marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan, karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita, yang terus menopang kita, karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala perkara hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan ucapan syukur, sehingga kekuatan kita dapat diperbaharuinya. Kita telah ditebusnya dari segala dosa. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Kita telah dipulihkannya. Hidup kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah dimahkotai oleh cinta kasih-Nya. Biarlah pada pagi hari ini kita dipenuhi oleh api suci-Nya. Mari kita mohonkan kepada Tuhan
Api Pentakosta turunlah. Api Pentakosta ada pada kami. Akan kami biarkan untuk terus menyala. Api Pentakosta yang ada pada kami teruslah untuk menyala. Teruslah untuk menyala. Menyala, menyala selamanya. Biarkan pada pagi hari ini hati Bapak Ibu terbakar oleh cinta sucinya. Cinta yang begitu membara. Cinta yang panas seperti api, yang tidak pernah padam oleh banjir bandang sekalipun. Cinta yang begitu menggelora, yang melahap habis apapun yang ada di sekitarnya, apapun yang ada dilaluinya. Biarlah perasaan Bapak Ibu terbakar pada pagi hari ini, begitu bergelora, panas seperti api, terus menyala, terus menyala. Biarkan api Pentakosta itu memenuhi kita, membakar kita. Biarlah kita terus menyala seperti api yang berkobar. Terus cinta itu terus menyala. Cintanya begitu membara. Diingininya kita dengan sangat. Dipandanginya Bapak Ibu oleh cinta kudusnya, cinta ilahi. Diingininya dengan sangat. Roh yang ada di dalam Bapak Ibu dan saya rasakan gairah ini. Begitu suci, begitu murni. Cinta ilahi dari anak domba Allah yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah gerejanya. Untuk itulah mari kita berdoa. Tuhan, ini kami yang adalah gerejamu, yang adalah tubuhmu. Berdaulatlah penuh atas gerejamu, di mana engkau dapat berekspresi atas kehendak Bapa surgawi sejak zaman azali. Bapak Ibu dan kekasih Kristus, gereja berasal dari bahasa Yunani, dari kata Gerika, yakni eklesia, ek yang artinya keluar, dan kaleo yang maknanya dipanggil. Gereja Tuhan Yesus dimulai dari saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Ketika Rohnya hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, dengan suasana seperti ini, atmosfer berubah menjadi hangat, sejuk, dan tenang sekali. Sehingga jiwa-jiwa yang liar diam dan tenanglah. Hati yang lapar, hati yang haus
dan hati yang rindu berhadapan muka dengan Tuhan. Sebab inilah gereja, kumpulan tubuh Kristus yang berkumpul menjadi satu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita adalah gereja. Kuduslah, sebab Bapamu yang di surga kudus. Suci, 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 sebab Ia Maha Suci. Hati yang lapar, hati yang haus, dan hati yang rindu berhadapan muka dengan Tuhan. Di mana ada putra dan putri Allah bersatu hati dan berseru memuji serta memuliakan namanya. Seperti pada pagi hari ini, seperti pada saat ini. Sebab gereja bukanlah susunan batu dan gedungnya. Gereja adalah satu tubuh yang tersusun dari ketulusan hati dan iman putra dan putri Allah yang atasnya nama Allah disebut. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada pagi hari ini kita berkumpul, kita berseru atas nama Tuhan. Bersama kitalah Tuhan hadir. Untuk itu mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita hargai kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab Dia ada di antara kita. Dia melihat setiap hati yang berseru-seru memanggil namanya. Mari kita serukan nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Dan mari teruslah perkatakan firman. Mari kita ambil waktu sejenak sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk bersyafaat. Serukan nama Tuhan dan naikkan doa-doamu. Mari kita sehati berdoa untuk Ibu. Kiranya Tuhan membuka setiap pintu yang tertutup. Jalan terbuka. Sehingga setiap pergumulan hati seorang ibu terhadap anaknya, segala perkara yang mereka alami, surga turut campur di sana. Maka jadilah tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
setiap pintu yang tertutup terbuka. Setiap jalan yang tidak ada pintunya, Tuhan buatkan pintunya. Kita juga sehati berdoa untuk ibu, agar setiap trauma-trauma pasca jatuh dipulihkan. Gambaran-gambaran yang salah saat jatuh dipulihkan. Kondisi tubuh, setiap saraf-saraf yang tidak pada tempatnya dikembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pulih. Setiap roh-roh orang mati yang sempat masuk mungkin, keluar dan jadilah takhir. Demikian juga untuk pemulihan ibu pasca jatuh. Mengucap syukurlah, karena ketika kita mengucap syukur, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan memiliki rancangan, dan rancangan-rancangannya adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan kebaikan. Jadilah pulih saat ini. Segera pulih dengan cepat, dengan mudah. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang mengalami krisis keuangan atau finansial, ragu-ragu dengan kehidupan masa depan. Kita sadar bahwa keraguan-raguan adalah penolakan akan firman Tuhan. Keraguan-raguan adalah penolakan akan iman. Jadilah teguh, berdiri di depan Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan membuka jalannya. Yang pada pagi hari ini bergumul untuk anaknya, berdoalah agar kasih Allah memenuhi anak-anak kita, dan hikmatnya diperbarui setiap hari. Hikmatnya mengalir setiap pagi, selalu baru dan terus baru, diperbarui terus menerus sesuai dengan gambar Khaliknya. Tiga hal yang menjadi ciri gereja Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketika kita saling mengasihi antara sesama anggota tubuh Kristus, tanpa memandang golongan, memandang kelompok, atau denominasi,
dan mereka yang mengeluarkan karakter sebagai kesaksian terhadap orang di luar dan kepada siapapun yang Bapak, Ibu, dan saya dipertemukan oleh Tuhan. Yang kedua, adanya otoritas dan kuasa mengatasi kuasa alam maut yang dikisahkan ketika anak bungsu yang hilang telah kembali dan bapaknya memberikan kepadanya cincin yang melambangkan sebuah kuasa atau otoritas, setelah jubah yang melambangkan status dan identitas Bapak, Ibu, dan saya dipulihkan. Kemudian diberikannya kasut sebagai lambang orang merdeka, dan bukan lagi sebagai budak. Jadi ketiga, gereja Tuhan Yesus adanya hati dan rela untuk dipakai sebagai perjalanan misi, memberitakan Injil bagi seluruh dunia, yang disertai tanda-tanda orang percaya. Baik berupa harta, kuasa, maupun kesungguhan hati untuk melangkah ke tempat di mana Tuhan mengutus kita berada. Yohanes 13 ayat 34 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Karena kasih tidak akan pernah bisa diterapkan secara maksimal jika kita tidak lebih dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi yang telah diperbarui. Ketika kita sudah ada dalam kasih dan mengasihi Tuhan Allah, barulah Bapak, Ibu, dan saya dapat melakukan perintah yang kedua untuk mengasihi sesama, sehingga dapat saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bila pada pagi hari ini kita belajar untuk saling mengasihi, saling memberkati sesama anggota tubuh Kristus, sesama gereja Tuhan, dari hal yang terkecil, dari pribadi-pribadi yang ada, yang datang pada Zoom meeting pada pagi hari ini, katakan shalom, katakan shalom. Shalom artinya damai sejahtera di bumi seperti di surga. Ketika Bapak Ibu mengatakan shalom, Bapak Ibu sedang memberkati sesama anggota tubuh Kristus. Biarlah damai di bumi seperti di surga turun pada pagi hari ini. Api Pentakosta turunlah. Mari kita masuk lebih dalam
mari kita tenggelam oleh karena cintanya, tenggelam oleh karena kasihnya, cinta yang menghanyutkan, cinta yang mengikat. Jadilah tenang dan rasakan betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan mengingini Bapak Ibu dengan sangat. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Katakan, Tuhan, saya butuh Tuhan. Peluk saya Tuhan pada pagi hari ini. Peluk saya Tuhan oleh karena cinta-Mu. Ketika Bapak Ibu merasakan rendaman kasih Tuhan, setiap kekhawatiran, sakit penyakit, kutuk-kutuk terlepas. Iman Bapak Ibu akan diangkat. Kita akan menghakimi dunia. Kita akan menghakimi para malaikat. Jika penghakiman itu ada di tangan kita, tidakkah kita sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bapak, Ibu, dan saya dilahirkan menjadi seorang pemenang. Kata firman Allah, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Kata firman Allah, ketika iman Bapak, Ibu, dan saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, Anak Allah yang hidup, dan kasih-Nya menguasai kita, maka Yesus akan berkata kepada kita semua pada pagi hari ini, sama seperti yang pernah Yesus katakan kepada Simon Petrus, berbahagialah kamu, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat juga di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jika Bapak Ibu menyatakan dosa seseorang diampuni, maka dosanya diampuni. Jika Bapak Ibu menyatakan dosanya tidak diampuni, maka dosanya tidak diampuni. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika firman itu ada dalam Bapak, Ibu, dan saya, maka kegelapan tidak dapat menguasai kita.
Apa yang saya perkatakan bukan perkataan yang sia-sia, Bapak Ibu. Bukan kalimat yang kosong. Tapi apa yang diperkatakan bersumber, berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Maka terimalah. Terimalah. Di dalammu ada terang. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sebab dalam Bapak, Ibu, dan saya ada terang. Mari kita katakan bersama. Katakan bersama. Di dalam saya ada terang. Dan kegelapan tidak dapat menguasai saya. Di dalam saya ada Yesus. Yesus untuk tubuhku. Tubuhku untuk Yesus. Aku serahkan tubuhku sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Haleluya. Hidupku dipenuhi oleh nyanyian-nyanyian baru. Haleluya. Saya mengucap syukur karena Engkau ya Tuhan. Engkau ada dan hidup di dalam hidupku. Aminkan itu Bapak Ibu. Ya Tuhan, berbicaralah. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Yohanes 10 ayat 7 berkata, karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pokok anggur dan carangnya. Apapun masalah kita pada pagi hari ini, mari masuk melalui Tuhan Yesus dan keluar dari masalah itu melalui Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah jalan dan kita adalah domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya.
sehingga kita dapat mengetahui mana suara Tuhan, mana suara hantu, mana yang dari Tuhan dan mana yang dari dunia ini. Kita adalah domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suara Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang bergumul pada pagi hari ini, ingin mendengar suara Tuhan secara pribadi, baik melalui hati nurani, intuisi, persekutuan dengan roh, maupun secara audible. Di dalam nama Tuhan Yesus, telinga-telinga yang tersumbat, pintu hati yang tertutup, terbuka, terlepas. Setiap selubung-selubung yang menutupi mendengar suara Tuhan terlepas pada pagi hari ini. Selubung-selubung yang menutupi hati, menutupi mata rohani, terlepas, terbuka pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah sumber jawaban. Ya Tuhan, Engkaulah pelepas kami. Yohanes 15 ayat 1 berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mungkin Bapak Ibu berteriak pada pagi hari ini, Tuhan, aku sudah melekat, aku dekat dengan Tuhan, kenapa masalahku semakin banyak, semakin besar? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Siapapun yang berkata dalam hatinya seperti demikian, sebab firman telah menuliskan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap perkara dan pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi, tidak pernah melebihi kekuatan kita, kata firman Tuhan. Tenanglah, tenanglah hai jiwa, dan dengarkanlah. Sekalipun Tuhan tahu
dosa-dosa kita. Tetapi pada pagi hari ini, Ia memanggil kita dengan nama pribadi, tiap pribadi. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, Tuhanlah yang membesar. Namun ketika Bapak Ibu berfokus kepada masalah, maka masalahlah yang membesar. Apa yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini? Tuhan atau masalah? Apa yang menjadi motivasi kita datang pada pagi hari ini? Tuhan atau masalah? Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah kawan sekerja Allah. Kita semua adalah ladang Allah, bangunan Allah. Seringkali kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam hidupku? Tuhan izinkan itu terjadi karena kita sudah dibersihkan oleh firman agar lebih banyak berbuah, semakin murni di depan Tuhan. Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Satu Petrus 2 ayat 5 berkata, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, sebagai imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ibrani 5 ayat 5 berkata, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut.
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kita adalah gereja Kristus. Kita adalah bait Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Saya berdoa, Bapa, kami datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu agar Engkau berbicara kepada kami melalui hati maupun telinga lahiriah kami, supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan roh kami, supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami taklukkan roh kami pada kuasa surga, dan jiwa kami mau taklukkan juga pikiran kami, perasaan kami mau taklukkan perasaan yang terdapat pada Kristus. Kami mau menawan segala pikiran liar kami mau meletakkannya di bawah ketaatan Kristus, dan kami mengenyahkan pertahanan-pertahanan itu yang meninggikan diri melawan Allah. Kami menyadari, ya Tuhan, memang kami masih hidup dalam dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan siasat jahat orang-orang yang membenci kami dan menguasai kami dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan merobohkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi di depan Allah, melalui darah Yesus kami telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus semua dosa kami sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah terus menerus mengampuni kami dari segala dosa yang kami akui setiap hari. Melalui darah Yesus kami ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidup kami. Engkau tidak punya hak atas jiwa kami oleh karena darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman, untuk setiap kebenaran pada pagi hari ini. Bila apa yang kami terima, apa yang kami kecap, apa yang kami makan, apa yang kami perkatakan
boleh membangkitkan Roh Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati kami, kedua mata kami, telinga, mulut, hidung, kedua ibu jari tangan kami, kedua ibu jari kaki kami. Biarlah kaki kami melangkah dengan kerelaan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kemanapun Engkau utus kami. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.